Ada indikasi-indikasi semacam itu juga. Mas Aris sudah membaca apa nih di indeks kita atau mungkin indeks-indeks lainnya di luar? Jadi indeks kita ini leading sebenarnya. Leading dalam hal penurunan. Saya sudah sampaikan itu di podcast-podcast sebelumnya. Orang bilang seperti ini kan. Mereka lihat all time high, Dow Jones, Nasdaq, Kospi, semua kan. Indonesia kapan dong ini lagi murah nih, bentar lagi naik gitu kan, ngikutin mereka. Saya bilang bukan seperti itu. Indonesia bukan ngikutin, Indonesia duluan yang turun. Nanti mereka yang ngikutin Indonesia. Nah, nggak lama terbukti, Kospi sekarang turun 30%, Hang Seng juga turun, kemudian Jepang baru mulai penurunan sekitar 10%, sama Nasdaq juga sekitar 8-10% per tapping ini dilaksanakan. Nah, jadi biasanya global ini kan satu saling terkait ya. Saling terkait, ada benang merahnya saling terkait kan, karena keuangan global kan. Nah, saat ini kami lihat IHSG mereka ngomong udah bottom, udah reversal. Apalagi tadi Mas bilang rally sudah berhari-hari. Sepekan terakhir lah ya kemarin membuat optimisme muncul gitu kan. Apalagi kalau nggak salah nih, bulan ini sudah 9% ya naik ya kalau nggak salah ya. Rally paling tinggi ya. Nah, tapi apakah ini akan terus berlanjut di tengah momok global yang lagi turun? Nah, itu kan perlu kita cermati tuh, perlu kita notice. Apakah kita sanggup melawan arus gitu kan? Atau ini hanya fata morgana sementara, ngasih angin segar, ujung-ujungnya ikut lagi. Oke, berarti ada potensi ke sana ya. Udah dikasih alert nih, udah dikasih warning nih. Iya, saya sih beratnya ke sana. Oke, beratnya ke sana. Levelnya nggak ada yang bisa di-spill tipis-tipis? Mungkin kemana yang paling dekatnya? Paling dekat kalau misalnya IHSG balik turun lagi, itu di 4.500 sampai ke 5.000. Middle tengahnya itu 4.700. Aduh, kita lagi euforianya nih, padahal nih udah mulai ke 6.100 lagi, tapi ternyata ada level yang mungkin bisa diperhatiin itu ya? Ya, level itu masih bisa diperhatikan. Jadi kalau orang di pasar modal itu, nasionalisme atau misalnya optimisme, itu harusnya ditaruh di nomor 2. Misalnya gini, wah gue optimis nih, kita nasionalis dengan negara kita, IHSG kita akan bela gitu segala macam kan. Tapi kalau kita menempatkan duit di sesuatu ya, yang harus kita pikirin resikonya dulu. Ini kalau saya masukin semuanya, gimana nantinya ya? Apakah itu tadi faktor-faktor global apakah kena gitu kan? Jangan sampai keseret-seret. Oke, masuk akal. Ini berarti bisa jadi tips juga atau saran ya buat teman-teman di luar yang memang mungkin lagi happy ngelihat indeks harga saham gabungan, meskipun ya kita tidak salahkan juga begitu ya. Toh ya semangat ataupun optimisme juga boleh, tapi Mas Aris sepertinya punya pendekatan tersendiri untuk melihat bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan terkini. Kalau sahamnya Mas Aris, kayaknya saya dengar juga tadi ada spill sih ya, ada salah satu saham yang kemudian juga sudah diprediksi sebelumnya. Apakah kemudian cara mengamati saham-saham juga demikian? Tadi indikator-indikatornya, kemudian strateginya untuk melihat ini akan ke arah mana? Iya, tadi saya kasih contoh ke Mas. Sebut aja nggak apa-apa lah Mas. Iya. BCA ya. BCA, oke. BCA. 5 bulan sebelumnya di Januari, kita sudah tahu tuh ketika BCA di 7.000 something, dia akan turun ke range 4.600 ke 5.100. 5 bulan sebelumnya. Nanti mungkin akan kita pop up ya. Dari situ akan mantul. Dan terbukti saat ini sudah mantul sekitar 30%-an. Nah, cara itulah yang kami pakai untuk prediksi yang lain-lain. Kemarin kebetulan ada di BRI, Arto, BTPS. Nah, saat kita prediksi saham itu, yang BCA itu sama sekali kita tidak pakai fundamental. Kami hanya pakai teknikal aja. Kenapa dia turun? Saya nggak tahu kenapa. Kok bisa bantul di situ? Saya tidak tahu kenapa. Karena waktu itu lawan arus. Kalau misalnya dilihat dari berita, cek berita bulan Februarinya, malah direksi BCA lagi borong saham. Tidak ada satupun di negeri ini yang lebih paham fundamental dari bank tersebut selain direksinya, komisaris manajemennya. Nah, mereka waktu itu kan optimis kan ke situ kan. Tapi kami melihat dengan pendekatan yang lain, wah ini bakal turun nih Mas. Nah, ya begitu kenyataan. Oke, pokoknya ini ada technical analysis yang dilakukan. Akhirnya salah satu contoh sahamnya tadi ada BBCA begitu ya. Yang memang mungkin teman-teman juga sudah mulai ngikutin juga, mungkin Mas Aris sudah mesoundkan itu, udah menyampaikan itu. Nah, tapi ada saham-saham lain juga yang kayaknya kemarin sempat kesebut juga investor retail Indonesia nih Mas Aris, ya ada yang mungkin bilang rugi lah baik di pasar global maupun saham-saham lokal. Contohnya mungkin ada Arto,
BTPS karena mungkin terlambat keluar dari posisi atau nekat melakukan bottom fishing terlalu dini. Nah, kalau dari pandangannya Mas Aris, apa sebetulnya kesalahan mendasar yang sering dilakukan investor retail dalam situasi pasar kemarin? Iya, jadi investor retail itu kan problemnya cuma dua, seluruh dunia lah, fear and greed. Nah, kemarin itu kan fear. Saya lihat banyak yang lepas di bawah tuh. Sudah dikit lagi mantul, tapi beritanya sangat menakutkan. Nah, mereka lepas. Jadi, hal yang, sejatuh-jatuhnya saham, itu pasti ada pantulannya. Apalagi barangnya bagus, gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau investor-investor retail, banyak yang trading menggunakan hanya baca fundamental, hanya news, gitu, hanya ikut-ikutan. Nah, sebaiknya mereka lihat teknikal, sisi teknikal. Dari teknikal itu kan kelihatan tuh, meskipun agak bingung, tapi kan udah pasti tahu, oh ini chartnya turun banget ke bawah nih. Kalau turun ke bawah gini kan biasa dia bikin kaki atas lagi, baru mau turun. Nah, minimal tuh kalau misalnya orang mau buang barang, itu sell on strength. Kalau dia mau beli, buy on weakness. Nah, itulah yang kemarin dilakukan. Beritanya serem semua, candle-nya serem, gitu kan. Mereka buang. Nah, akhirnya pas rebound, gigit jari semua. Padahal justru moment of buy-nya tuh di situ ya biasanya ya. Biasa momennya di situ. Oh, oke. Nah, tapi kalau yang udah akhirnya terlanjur mengalami kerugian gitu ya, kayak saham-saham mungkin yang tadi sudah kita sebutkan atau mungkin di saham-saham lainnya, langkah apa yang seharusnya sebetulnya diambil Mas Haris? Apakah kemudian cut loss mutlak harus diambil atau justru ada alternatif lain yang bisa kita lakukan? Jadi itu tergantung posisi masing-masing ya. Komposisi sahamnya apa, kemudian jatuhnya berapa dalam. Kalau memang orang itu cut loss tadi, selalu sell on strength. Cut loss ketika dia mantul. Jangan cut loss pas lagi murah-murahnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya posisi sekarang harus average down, harus apa segala macam, semua tergantung saham-sahamnya. Tapi kalau misalnya pegang saham yang bagus, yang saat ini sedang diskon murah, seperti harga COVID, kita kan kemarin tuh pas lagi rally sahamnya, kita kan selalu berpikir gini, aduh andai kata ya, BRI harganya seperti COVID dulu, gua akan all in gitu kan, BCA, gua akan all in. Lah sekarang harganya udah segitu, masa cut loss gitu ibaratnya. Ini saham bagus loh. Nah, jadi tergantung Mas, sahamnya seperti apa. Kalau bagus, dan sekarang ini memang, tadi kan saya di awal pembicaraan sempat bilang bahwa LQ45, IDX Finance, itu chartnya bentuknya K, dia udah di bawah, waktu itu IHSG di atas. Nah, sekarang even IHSG udah turun, dia belum mengejar bawah itu loh. Itu udah murah di bawah situ. Murah sama bottom beda ya. Sudah murah. Bagi investor yang punya investor minded, bisa nambah barang, bisa keeping. Tapi kalau saya orang pelit nih, saya trading pelit gitu kan. Nah, saya akan gunakan style saya, bukan style investing tadi, yang investing turun menambah. Kalau saya nggak, saya akan cari titiknya lagi, nah saya akan entry ke situ.